Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor atau pengamat saya sendiri yaitu Ibu Fajar Ayu Hadiasi dari SDN Cikokol 3, kemudian coach saya Deli Amalia dari SDN Saniang Jaya, dan coach saya Yudri Hamidah dari SMP Al Mustafa. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum Ibu Deli, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Ibu. Iya. Nah Ibu, kita kan akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Deli. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya Bu ya. Nah, baik Bu, pada coaching hari ini ya coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya atau belum. Kemudian bagaimana Ibu itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee juga bisa merespon dan menanggapi dari coach ya. Dan jangan lupa nih Bu Deli, nanti prinsip yang akan disesuaikan itu harus disebutkan ya di dalam coaching itu sendiri ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Deli. Siap Bu Deli? Siap Bu. Iya, baik. Pertanyaan yang pertama nih Bu Deli nih ya. Saya mau bertanya ke Ibu. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa ya Bu ya yang ingin Ibu Deli kembangkan pada kegiatan coaching pada sore ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi kompetensi yang akan Ibu Deli kembangkan yang pertama di sini adalah present ya Bu ya, dan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian yang kedua nih Bu, kompetensi mana sih yang akan Ibu Deli kembangkan secara spesifik nih? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua mungkin saya akan meningkatkan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching itu. Oke, baik. Jadi observasi secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Deli itu yang pertama mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian indikator yang bagaimana nih yang ingin Bu Deli kembangkan? Indikator untuk mencapai tujuannya itu saya ingin si coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Bu Deli mengharapkan bahwa nanti coaching ini bisa menemukan solusi ya, atau bisa menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu sendiri seperti itu ya Bu Deli ya. Sekali Bu. Baik. Jadi begini Bu Deli ya, nanti Ibu akan melakukan coaching ya bersama coachee ya, coach dan coachee. Nah, nanti kegiatan ini akan direkam ya Bu ya selama 30 menit ke depan ya. Demikian dulu ya Bu ya perobservasi yang saya tanyakan ke Ibu. Silahkan nanti Ibu Deli bisa melakukan coachingnya bersama coachee ya Bu ya. Seperti itu. Jadi paham ya Bu Deli ya? Iya paham. Ya, terima kasih Bu Deli. Iya sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yutri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu mohon izin ya Bu ya, kegiatan coaching hari ini saya mohon izin untuk merekamnya Bu ya. Baik Bu, silakan. Jadi gini ya Bu ya, hari ini kan kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya, menggunakan alur tinta. Kemudian di awal ini saya ingin bertanya dulu nih kepada Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu bicarakan pada hari ini Bu?
Kebetulan saya yang bicarakan hari itu yaitu mengenai siswa saya yang setiap pagi selalu datang terlambat, Bu. Dia tidak pernah bisa datang tepat waktu gitu ya, apalagi sebelum waktu masuk. Justru malah selalu terlambat kalau datang itu, Bu. Baik, jadi permasalahannya adalah siswa ibu itu setiap pagi sering datang terlambat, ya Bu ya. Nah, nanti di akhir pembicaraan ini kira-kira apa sih yang ingin ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Saya sih inginnya nanti saya bisa mendapatkan solusi gitu ya, gimana caranya supaya anak siswa saya ini tidak terlambat lagi gitu, Bu. Jadi datang minimal dia datang tepat waktu sebelum pembelajaran mulai sudah ada di dalam kelas itu. Oh baik, jadi ibu ingin anak tersebut itu datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi, ya Bu ya. Nah, coba saya ingin mencari informasi dulu nih Bu. Menurut ibu, apakah dari perilaku tersebut ada permasalahan di rumah kan anak tersebut, atau ada permasalahan lain itu yang ibu ketahui gitu? Nah, untuk itu saya pernah bertanya Ibu ya ke anak itu, katanya sih dia setiap malam itu bermain game, Bu. Bermain game online, dan itu sampai menjelang pagi jam 3 gitu ya, jam 2 itu dia baru selesai main game. Itu salah satu. Dan yang kedua, karena anak tersebut ternyata memang kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi ayahnya itu bekerja di luar pulau, ibunya bekerja juga. Jadi mungkin sudah terlalu lelah bekerja gitu, ibunya jadi tidak terlalu memperhatikan si anak itu. Itu Bu yang saya tahu. Baik, jadi permasalahan pertama itu anak itu karena sering main game terlalu malam, dan yang kedua kurangi perhatian orang tua. Ya seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, kemudian menurut ibu nih rencana ibu kedepannya apa sih untuk mengatasi permasalahan anak tersebut? Nah itu sebenarnya itu yang ingin saya konsultasikan Bu ya dengan Ibu untuk mencari solusi itu apa yang harus saya lakukan. Tapi mungkin saya punya pemikiran Bu, apakah saya harus panggil, kalau panggil anaknya sudah ya Bu ya, hanya saja mungkin saya belum memanggil orang tuanya. Jadi saya ingin memanggil orang tuanya untuk menanyakan kondisi siswanya di sekolah itu seperti ini, di kelas itu begini gitu ya, dan dia selalu terlambat di dalam pembelajaran pagi, khususnya di pagi hari. Saya ingin tahu dan ingin mengkonfirmasikan kepada orang tuanya. Jadi saya ingin orang tuanya bekerja sama gitu dengan kami, khususnya dengan saya, untuk bisa memantau putranya, beri perhatian kepada putranya di rumah gitu Bu. Mungkin itu salah satu caranya Bu. Rencana itu sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, untuk rencana yang akan ibu laksanakan, siapa pihak yang terlibat ya Bu ya dalam rencana tersebut? Dalam rencananya mungkin saya meminta bantuan dari kesiswaan Bu ya, karena kan kesiswaan itu pasti berhubungan langsung dengan orang tua siswa, bukan dengan siswa. Kemudian juga saya ingin kesiswaan pun memanggil orang tua siswa tersebut. Nanti kami ingin bicara bertiga dengan orang tua. Jadi selain kesiswa juga dengan orang tuanya, dan juga izin dari kepala sekolah gitu. Baik, jadi yang terlibat itu adalah bagian kesiswaan, terutama izin dari kepala sekolah ya Bu ya. Nah sekarang untuk kira-kira nih untuk kedepannya nih komitmen apa yang akan ibu jalankan kepada anak tersebut? Setelah orang tua dipanggil, gitu ya, setelah saya tahu permasalahan di mana dan saya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut itu seperti ini, saya minta bantuan kepada orang tuanya, kita kerjasama bersama gitu, karena kan orang tua dan kita juga mitra Bu ya, gimana caranya supaya anak ini kedepannya bisa progres kebaikan gitu Bu ya. Kan memang untuk mereka juga, untuk si anak itu juga. Dan saya sih berharap nanti kedepannya anak itu bisa berubah dan saya bisa melihat perkembangan yang lebih baik dari anak itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya komitmen ibu. Semoga komitmen ibu ini bisa berjalan lancar dan baik Bu ya. Kira-kira nih ya Bu, untuk agar tidak terulang lagi nih ya Bu ya, kira-kira apa yang akan ibu lakukan kepada anak tersebut supaya tidak terulang lagi nih dia datang terlambat lagi seperti itu? Yang pertama mungkin saya minta kerjasama dengan orang tua itu khususnya Bu. Yang kedua saya panggil siswanya, mungkin menggunakan metode restitusi gitu Bu ya, menggali, menyadarkan siswa tersebut terhadap
regulasi dirinya lah, supaya dia sadar apa yang sudah dilakukan itu efeknya itu bagaimana kepada dirinya, dan apa yang akan dia lakukan itu nanti ke depannya juga kan yang berimbas ke anak itu juga. Mungkin itu menyadarkan siswa tersebut untuk bisa memperbaiki dirinya. Baik, tujuan yang sangat jelas sekali ya Bu ya. Nah Bu, baiklah kita sudah memasuki akhir percakapan ini ya Bu ya. Pada titik ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Yang saya ingin dapatkan dan yang tadi sudah terlihat saya berdasarkan pembicaraan kita, bahwa satu, saya dalam mengatasi anak itu berarti saya harus memanggil orang tuanya dengan kerjasama siswaan dan juga dari kepala sekolah. Saya ingin berdiskusi dengan orang tuanya, dan tentunya juga saya harus memanggil siswanya, berbicara dengan baik-baik terhadap siswa tersebut gitu ya, untuk progres kedepannya supaya anak ini punya semangat ya untuk belajar gitu ya, sehingga dia tidak terlambat lagi, tidak main game sampai malam lagi. Itu sih harapan saya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah baik Ibu, pada pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Apa Ibu ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Deli tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Yutri. Nah, sebelum penutupan nih Bu Deli nih, saya akan menanyakan pasca observasi ya Bu ya. Nah, yang pertama Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian tadi Bu Deli? Alhamdulillah ya Bu, saya itu sudah melakukan alur coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya juga menanyakan identifikasi, terus yang ketiga itu saya menanyakan rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab, seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Deli ini tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Menurut saya juga tadi percakapannya sudah sangat baik ya Bu ya dengan Bu Yutri ya, dan juga sudah dilakukan prinsip coachingnya itu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Deli ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik Bu, berdasarkan hasil coaching tadi sih mungkin nih kemampuan yang ingin saya kembangkan itu salah satunya adalah meningkatkan kompetensi coaching saya Bu, dengan cara saya belajar dan latihan secara intensif. Kemudian saya juga akan melakukan coaching dengan alur Tirta dengan baik, lebih baik lagi seperti itu. Baik Bu Deli ya, jadi Ibu ya sudah melakukan kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu dengan memahami lagi ya, nantinya akan lebih memahami lagi coaching dengan alur Tirtanya seperti itu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya untuk kita semua. Saya akhiri dulu ya Bu Deli ya, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amin Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mendengarkan dan membimbing saya. Ya, sama-sama Bu Deli.